Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, hadirin hadirat, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, segenap kaula muda yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini Buhai Ustaz Haji Ahmad Yani dapat kembali bertemu dengan para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini dari Gedung Fakultas Syariah dan Hukum IN Sarifudin Jakarta akan membincang seputar persoalan pelaksanaan ibadah haji yang pada tahun ini tertunda. Tentu saja para pendengar dan pemirsa barangkali ada di antara kita yang pada tahun ini tertunda melaksanakan ibadah haji. Putusan pemerintah menundanya untuk tidak memberangkatkan karena kondisi wabah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, bahkan di banyak negara termasuk juga di Saudi Arabia. Karenanya bagi kita yang sudah punya keinginan kuat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, yakinlah dan percayalah, jangan pernah merasa kecewa dengan keputusan ini. Karena keputusan ini adalah keputusan yang terbaik untuk kemaslahatan dan kebaikan seluruh umat manusia, tidak hanya jamaah atau calon haji dari Indonesia. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kendati pun pelaksanaan ibadah haji tertunda, khususnya bagi saudara-saudaraku yang sudah ingin atau punya keinginan kuat berangkat pada tahun ini tetapi tertunda, ada beberapa hal yang perlu dan patut kiranya digarisbawahi dalam konteks keadaan yang seperti ini. Yang pertama, janganlah pernah kecewa dengan keputusan ini. Tetap optimis, tetap yakin bahwa insya Allah pada kesempatan yang lain, pada kesempatan dan waktu yang berbeda, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengizinkan kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Kalaulah pada tahun ini kita tertunda, tidak ada masalah. Itu adalah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkannya untuk melaksanakan ibadah haji pada kesempatan-kesempatan yang berbeda. Itu yang pertama, jangan pernah berputus asa. Tetap optimis, tetap yakin dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita dan bagi seluruh calon jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci Makkah dan ke Madinah. Yang kedua, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, niat tetap harus terpatri dalam jiwa dan diri kita masing-masing. Jangan pernah kendor dengan niat itu. Jangan pernah mundur dari keinginan berangkat melaksanakan ibadah haji. Niat itu harus terus terpatri dalam jiwa kita. Niat itu harus terus bersemayam dalam diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu dengan apa yang kita niatkan itu. Dan ini adalah bagian terpenting sebagai motivasi, sebagai dorongan kita untuk melaksanakan ibadah haji pada kesempatan-kesempatan yang lain. Yang ketiga, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu penundaan ini membuat mengharuskan kita harus terus menjaga kesehatan kita. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan, untuk 1 tahun ke depan misalnya, kita harus fit terus, insya Allah. Kita sehat terus, jaga kesehatan, jaga pola makan, pola istirahat, berolahraga, makan makanan yang bergizi, sehingga pada waktunya nanti, pada tahun yang akan datang, di mana kita mendapatkan giliran berangkat haji, karena penundaan pada tahun ini,
maka kemudian kita bisa berangkat pada tahun depan atau tahun yang telah ditentukan. Jadi jaga kesehatan kita, fit kondisi kita, sehingga kita punya kemampuan dan kekuatan fisik untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun berikutnya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Lalu yang berikutnya, jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada, janganlah pernah lupa, kalaulah pada tahun ini kita tertunda untuk berangkat haji, dan kalaulah seandainya dana itu terpaksa kita ambil alih, kita ambil kembali, untuk kita pegang dana itu, maka cukuplah dana yang kita pegang itu untuk memberikan bantuan, membantu para duafa dan fakir miskin, meringankan beban hidup mereka, meringankan kondisi ekonomi mereka, apalagi dalam situasi COVID-19 sekarang ini. Banyak orang-orang miskin baru yang muncul dan tumbuh. Mereka kurang bisa mencari nafkah karena kehidupan kondisi ekonomi dalam kondisi yang tidak normal. Mereka kesulitan untuk mengkonsumsi makanan sehari-hari. Jangankan beberapa hari ke depan, hari ini saja mereka bingung. Mereka tidak tahu apa yang mereka mau makan. Bahkan ada yang sampai seperti itu. Alangkah nikmatnya, alangkah baiknya, alangkah indahnya ketika dana yang kita ambil kembali itu kita gunakan sepenuhnya untuk membantu mereka yang secara ekonomi membutuhkan uluran tangan kita. Dan ini tidak kalah nilainya dengan melaksanakan ibadah haji, ritual ke tanah suci Makkah dalam arti yang sesungguhnya. Bagaimanapun juga ibadah haji adalah ibadah yang syarat dengan nilai-nilai dan pesan moral. Kalaulah kita kemudian laksanakan ibadah haji ini tertunda, lalu kita gunakan dana kita untuk memberikan kebaikan, membantu mereka yang sangat membutuhkannya, maka sudah barang tentu nilai-nilai dan pesan moral ibadah haji sudah kita dapatkan. Dan banyak cerita-cerita, banyak informasi-informasi dalam literatur tasawuf betapa mereka yang sudah niat melaksanakan ibadah haji tetapi karena tertunda, banyak dalam literatur tasawuf justru mereka itulah sebenarnya antara lain yang mendapatkan kemakburan haji dalam arti yang hakiki. Kendati pun sebenarnya mereka tidak melaksanakan ibadah haji secara syariah, secara ritual ke tanah suci Makkah dan ke tanah suci Makkah. Mudah-mudahan hadirin dan pemirsa, saudara-saudaraku yang pada tahun ini tertunda ibadah hajinya selalu mendapatkan bimbingan, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saatnya Allah akan memilih waktu yang terbaik. Yakinlah Allah punya pilihan yang terbaik untuk kita yang tertunda berangkat tahun ini. Allah punya pilihan yang terbaik. Apa yang Allah pilih adalah yang terbaik. Jadi dalam hidup ini sebenarnya bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah inginkan itu yang bakal dan insya Allah akan kita terima dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wahai Ustaz Haji Ahmad Yani penutupnya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.